Saudara, seorang warga di Berau, Kalimantan Timur meninggal dunia saat akan mengantri membeli minyak goreng. Korban mengalami sesak napas dan meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Kelangkaan stok minyak goreng menyisakan kisah pilu. Seorang ibu di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, tiba-tiba meninggal dunia saat hendak antri membeli minyak goreng di halaman parkir minimarket. Dalam video amatir warga, korban tiba-tiba pingsan. Warga pun langsung membawa korban ke rumah sakit. Polisi menyebut nyawa korban tak tertolong dalam perjalanan ke rumah sakit. Hingga kini polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Kapolsek Teluk Bayur AKP Kasiono mengatakan saat kejadian tak ada kerumunan warga karena minimarket masih tutup. Jadi Ibu Chandra ini tidak dalam kondisi ikut bergumul atau berkumpul dengan orang-orang yang sebelumnya ada. Dan kami sampaikan pada saat kondisi kejadian, toko belum dalam kondisi terbuka. Suami korban menyebut istrinya memiliki penyakit sesak nafas. Ketika hendak mengantri, penyakitnya kambuh. Terus saya bawa ke rumah sakit, tapi di jalan Pak, Memang itu suasananya memang lagi ngantri minyak betul ya? Saya lihat memang penuh tadi. Saya waktu lewat keluar kan, saya keluar mau menuju ke rumah sakit, penuh memang di depan itu tempat. Pihak keluarga menolak jenazah di visum dan langsung memakamkan jenazah korban pada Sabtu siang. Tim Liputan Kompas TV. Antrean warga yang ingin membeli minyak goreng terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Warga harus berdesakan dan berebut untuk mendapatkan minyak goreng murah. Mirisnya, seorang ibu rumah tangga meninggal saat hendak mengantre minyak goreng di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Bagaimana Pemkab Berau menyikapi hal ini? Seperti apa solusi mengatasi kelangkaan minyak goreng agar tidak semakin membebani warga? Saya akan membahas hal ini dengan Wakil Bupati Berau, Gamalis. Selamat malam Pak Gamalis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Sofi. Pak Gamalis, apa laporan yang masuk ke Anda saat ini soal tadi salah satu warga ibu rumah tangga yang meninggal saat hendak mengantri minyak goreng, Pak? Baik, sebelumnya saya tentu mengucapkan bela sungkawa atas nama pribadi dan pemerintah Pemda Kabupaten Berau atas telah meninggalnya Ibu Chandra Timpi Musiran, warga Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Mudah-mudahan almarhum senantiasa diberikan tempat yang layak. Terus kemudian terkait dengan peristiwa tadi, saya kira saya sudah berkomunikasi dengan Kapolsek Teluk Bayur dan sudah melaporkan posisi akhir dari kejadian tersebut. Untuk itu Kabupaten Berau, dalam hal ini Pemda, tentu harus mengambil langkah-langkah mengatasi terjadinya kelangkaan minyak goreng yang ada di Kabupaten Berau. Pak Gamalis, sebentar. Sebelum kita bahas langkah-langkah untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng ini, saya mau tahu dulu, laporan yang masuk ke Anda, apa yang sebenarnya terjadi terhadap ibu rumah tangga ini, Pak? Yang saya dapatkan laporannya adalah ibu rumah tangga ini tidak dalam sedang mengantri. Beliau almarhum datang pada jam 7, di mana toko atau retail yang didatangi itu belum buka, artinya belum ada antrian. Nah, dalam proses perjalanan menuju ke tempat berkumpulnya orang inilah almarhum dinyatakan sakit pada waktu itu dan dibawa dengan kendaraan menuju rumah sakit. Jadi pada pagi hari tadi ketika ada korban ini mengantre, belum ada antrean panjang ya Pak? Belum ada antrean panjang menurut... Itu bisa dipastikan ya? Sudah bisa dipastikan menurut Kapolsek Teluk Bayur. Dan saya juga melihat video-videonya. Oke. Kalau untuk kondisi distribusi minyak goreng di Berau sendiri saat ini seperti apa? Yang kami tahu, masyarakat memang saat ini masih agak kesulitan Pak mendapatkan minyak goreng dengan harga yang wajar. Ya, benar apa ya itu Mbak Sofi, tapi tentu dengan kondisi hari ini, dengan kondisi minyak goreng yang semakin langka di Kabupaten Berau, Pemda Kabupaten Berau mengambil langkah-langkah. Pertama adalah melakukan operasi pasar. Kita di dalam operasi pasar itu memastikan agar tidak terjadi penumpukan minyak goreng atau penimbunan minyak goreng di distributor atau di agen-agen
bahkan di retail dan toko-toko. Juga sekaligus dalam operasi pasar ini kami memastikan agar harga yang ada tetap harga yang wajar dan dapat terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Berau. Oke. Kedua, kami juga melakukan himbauan-himbauan serta instruksi kepala daerah agar supaya dapat mendistribusikan minyak goreng dalam waktu 1 kali 24 jam Baik. yang ada dalam gudang bagi para agen-agen. Jangan sampai menumpuk, segeralah dibagi kepada toko, warung, dan retail yang ada di Kabupaten Berau. Tentu juga dengan jangan menjual di atas harga eceran tertinggi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Efektivitasnya sejauh ini seperti apa Pak Gamalis? Karena yang saya tahu masih banyak yang antre di sana Bapak. Ya, itulah himbauan-himbauan itu ingin kami sampaikan agar meminimalisir antrian-antrian itu. Kami menghimbau kepada masyarakat agar jangan adanya kepanikan, jangan membeli secara berlebihan. Sesuaikan aja dengan kebutuhan ketika ingin membeli minyak goreng. Inilah yang mengakibatkan warung, retail maupun toko-toko itu akhirnya terlihat kekurangan. Oke. Adanya pembelian yang berlebihan. Tapi kalau kemudian dibatasi, gimana cara bisa beli berlebihan, Pak? Kan satu orang cuma bisa 2 liter di berbagai macam tempat. Itu tidak berlebihan dong? Tidak berlebihan pada satu kasus itu. Tapi nyatanya di beberapa titik kami mendapatkan laporan setelah tadinya kami memanggil seluruh retail yang ada di Kabupaten Berau bersama agen dan distributor. Mereka melaporkan terjadinya pembelian yang berulang-ulang dari satu orang. Oke. Ini yang menyebabkan tidak terkontrolnya. Oke, tapi apakah itu memang masalah utamanya Pak? Karena semenimbun-menimbunnya, saya pakai tanda kutip, semenimbun-menimbunnya ibu rumah tangga tidak akan mungkin bisa banyak. Apa sebenarnya permasalahan utama kalau di Kabupaten Berau soal distribusi minyak goreng ini? Ya, memang logikanya tidak kemampuan sebanyak-banyaknya ibu rumah tangga menimbun tidak akan pernah bisa dapat menimbun. Tapi Mbak Sophie, ketika itu dilakukan berulang-ulang, terus-menerus dengan banyak orang, saya kira itu yang menyebabkan. Oke. Apakah Pak Gamalis mau bilang bahwa saat ini di Kabupaten Berau masalah distribusi minyak goreng sampai dengan langka itu gara-gara ibu rumah tangga menimbun? Jadi begini, kami sudah cross-check ke agen dan distributor, mereka menyampaikan ini persediaan yang terjadi di Kabupaten Berau itu datar dan wajar-wajar saja, Mbak Sophie. Artinya sebelum ada penurunan harga ke 14.000 dengan pasca penurunan harga ke 4.000 itu kawan-kawan di distributor agen-agen tidak mendapatkan kelebihan pasokan atau kekurangan pasokan. Nah, kami mencoba mencari di mana sebetulnya miss-nya ini antara agen dengan retail, toko dan dengan warung-warung itu tidak terjadi miss. Artinya yang ada di mana di agen setelah bongkar itu langsung didistribusikan ke agen-agen. Di retail, di toko itulah ke konsumen terakhir. Ke jembatan terakhir itu kan di retail, toko dengan warung ke konsumen. Disitulah yang terjadi. Nah, saya tidak juga menyatakan bahwa dikarenakan para ibu-ibu tadi, tapi nyatanya barang itu hilang antara toko ke konsumen. Oke. Ya? Nah, untuk itu. Oke, ini hal yang sama sebenarnya sempat disampaikan oleh Menteri Perdagangan karena katanya karena ada panic buying, ibu-ibu rumah tangga menimbun, tapi beberapa hari kemudian dinyatakan bahwa ternyata banyak sekali stok yang justru diselundupkan dan dijual ke luar negeri. Nah, ini agak tidak adil ya rasanya kalau kemudian ada kejadian yang seperti itu, kemudian ibu-ibu rumah tangga yang disasar sebagai dalam tanda kutip pelaku penimbunan. Tapi saya harapkan bahwa betul nanti Pak Gamalis bisa membereskan permasalahan soal minyak goreng ini di Berau ya Pak ya? Ya, Mbak Sophie, pertama
Pemda akan melakukan kerjasama dengan pabrikan-pabrikan pengadaan minyak goreng yang ada di daerah sekitar Kabupaten Berau untuk dapat menyediakan minyak goreng curah dengan harga 11.500 tentu. Oke. Kemudian juga kami mencoba memberdayakan masyarakat kampung yang ada di pesisir, di mana di sana ada banyak kelapa, yang dulunya nenek-nenek moyang kita, orang-orang kita ketika memerlukan minyak goreng itu memakai minyak kelapa. Hari ini kami mencoba untuk kembali membangkitkan itu agar supaya alternatif tidak dapat memasuk daerah-daerah seputaran pesisir tersebut. Baik. Itu alternatif yang kami lakukan hari ini. Baik, Pak Gamalis, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya Pak. Terima kasih. Amin. Terima kasih.